Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Shalom! Selamat pagi! Tetap bersama kami di ibadah anak GKJ Dawet Blandong di udara. Meskipun ibadah kita tetap di rumah masing-masing, pastinya kita harus tetap sukacita dan semangat. Ya, Mbak Devi, untuk menambah semangat kita akan melakukan gerakan tepuk semangat, tepuk sukacita ya. Oh iya. Oke, sama-sama akan kita lakukan ya. Gimana? Tepuk sukacita. Tak dung dung tak dung dung. Dang 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 dang. Tak dung dung tak dung dung. Ding 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 ding. Tak dung dung tak dung dung. Dung 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 dung. Ser. Aha aha ser. Aha aha ser. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, walaupun kita terpisah ya jalannya, tapi kita tetap semangat. Saya merasakan itu, Mbak Devi. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita akan buka dengan doa. Iya, saya akan mengawali dengan doa pembukaan ya. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami boleh bersuka cita, boleh merayakan Paskah kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga. Tuhan, kami mau bersuka cita, Kau berkati pada kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk menambah sukacita kita, Ya, Devi. kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Pujian pertama kita adalah lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin dalam sepekan ini melakukan kesalahan, baik itu kepada teman kita, saudara kita, orang tua kita, terlebih lagi kepada Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Gimana sikapnya? Tangan dilipat, mata ditutup, dan mulutnya berdoa. Yuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan berkat pada kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa kembali beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami meminta pengampunan kepada Engkau ya Tuhan. Mungkin dalam sepekan ini kami melakukan kesalahan ya Tuhan. Mungkin kepada teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, terlebih lagi kepada Engkau ya Tuhan, yang mana mungkin kesalahan kami dapat menyakiti hati mereka ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke.
Oke, Mbak, selanjutnya kita akan pujikan lagu berikutnya, yaitu Dia Harus Makin Bertambah dan Ku Harus Makin Berkurang. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Yesus Sayang Padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur ya Tuhan, jikalau di pagi hari ini kami dapat beribadah atas kenyataan Kau Tuhan dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang menyertai kami, Engkau urapi Tuhan, membawa firman, dan juga kami Tuhan yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan dapat bermanfaat Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih, kembali lagi di ibadah online yang keempat. Ya, bacaan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 10. Mbak Agnes ulangi, Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, beri batas pada Alkitab kalian, nanti dibaca, dan sekarang dengarkan Mbak Agnes menjelaskan. Ada yang terkasih, kalau kita baca perikop ini dan kita amati, ternyata Tuhan Yesus itu bangkit, tapi tidak ada satu seorang pun yang menyaksikan. Dijelaskan di ayat yang pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat Tuhan
Tuhan Yesus. Namun, apa yang terjadi? Iya, Maria Magdalena dan Maria yang lain tidak menemukan Tuhan Yesus. Mereka malah bertemu dengan malaikat. Dan apa reaksi mereka ketika mereka bertemu dengan malaikat? Iya, adik-adik. Reaksi mereka takut. Mereka juga cemas. Jadi, ketika malaikat datang, Maria Magdalena dan Maria yang lain sangat ketakutan. Tapi di situ malaikat berkata bahwa kamu jangan takut. Di situ juga dijelaskan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ada yang terkasih, kubur kosong adalah bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus yang menebus dosa kita telah menang dari kuasa maut. Bangkitan Yesus bukanlah dongeng, bukanlah rekayasa, tetapi kebangkitan Yesus ini adalah suatu penggenapan janji Tuhan Yesus kepada kita, di mana Tuhan Yesus rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Ada yang terkasih, ketakutan yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya adalah pikiran takut karena gempa dan hadirnya malaikat di depan kubur Tuhan Yesus. Dan adik-adik, peristiwa membangkitkan orang mati pun Tuhan Yesus sudah melakukannya. Terus kenapa Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu takut, padahal mereka tahu kuasa Tuhan lebih besar? Dan dijelaskan bahwa di penggenapan janjinya Tuhan Yesus akan bangkit dan akan mengalahkan maut. Ada yang terkasih, Mbak Agnes yakin bahwa adik-adik juga pernah merasa ketakutan. Entah itu ketakutan terhadap pikiran kita sendiri atau terhadap orang lain, atau kita menghayalkan hal-hal yang buruk. Namun adik-adik yang perlu ditekankan pada pagi hari ini bahwa kita harus melawan rasa ketakutan itu. Di sini juga dijelaskan bahwa ketika malaikat mengingatkan Maria Magdalena dan Maria yang lainnya untuk memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, itu mereka masih merasa benar atau tidak gitu. Jadi mereka masih merasa takut dan cemas bahwa mayat Tuhan Yesus itu hilang. Ada yang terkasih, kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan melawan maut harusnya kita terapkan dalam hati kita, dalam diri kita. Harus kita sambut dengan penuh sukacita, karena ini merupakan salam bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus berhasil menebus dosa kita. Lalu adik-adik, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini biarlah boleh menjadi semangat pada diri kita, supaya kita dalam kehidupan sehari-hari boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan setiap kehendak Tuhan, yang mau memberitakan Injil, dan kita boleh dicontoh dalam lingkungan. Ada yang terkasih, tentu saja kabar kebangkitan Yesus merupakan kabar yang membahagiakan, baik itu untuk Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, murid-murid Tuhan Yesus, baik Mbak Agnes maupun adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik, berita yang ini, berita kebangkitan Yesus, merupakan berita kebangkitan yang bisa Mbak Agnes gambarkan sebagai ujian sebenarnya, bahwa ketika kita merasa takut dan cemas, kita janganlah lupa dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu adik-adik, boleh kita ambil dari bacaan pada hari ini bahwa kesadaran melalui pesan malaikat bahwa Tuhan Yesus bangkit itu mengingatkan mereka supaya mereka tidak lagi menjadi takut, supaya mereka tidak lagi menjadi cemas, dan mereka percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Kuasa Tuhan boleh mengalahkan maut. Kuasa Tuhan boleh mengangkat mereka semua, biar mereka boleh menjadi murid-murid Tuhan yang percaya akan Tuhan.
Adik-adik yang terkasih, firman hari ini merupakan suatu penantian yang besar untuk kita sebagai orang-orang yang percaya, bahwa kebangkitan ini memberi pengharapan yang pasti untuk kita, setiap orang yang percaya, dan kabar sukacita ini harus kita teruskan pada dunia. Adik-adik yang terkasih, apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu, apakah kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah adik-adik kita merenungkan, mari kita merefleksikan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman bagi adik-adik, bagi kita semua orang percaya, bahwa kita boleh menang atas kuasa maut, bahwa Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita pengakuan iman rasuli. Yuk kita bangkit berdiri, kita ucapkan bersama-sama. Sikapnya di mana? Udah? Oke. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas boleh kesempatan yang kami boleh bersama-sama membangun ibadah online ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah online ini Tuhan, kami bersama-sama bersyafaat Tuhan. Kami bersama-sama menaikkan doa bersatu hati, khususnya untuk negara kami Tuhan yang saat ini mengalami dilanda wabah corona. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu mencurahkan kasih setia-Mu Tuhan kepada kami semuanya. Engkau senantiasa memberi kekuatan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah wabah corona ini yang terjadi Tuhan, kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, karena semuanya ini karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden, para menteri, dan segenap stafnya Tuhan, hingga sampai pelosok desa. Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin Tuhan negara ini Tuhan, dan biarlah boleh semuanya terjadi seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati dan berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan bumi ini, pulihkan Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya GKJ Wendawat Blandong ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Ibu, Panatua dan Diaken Tuhan, beserta komisi-komisi yang lainnya, beserta warga semuanya Tuhan, dan juga pepantan. Engkau memberkati Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu boleh semakin dipermuliakan Tuhan di tengah-tengah gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, menyembuhkan mereka semuanya Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh sembuh dan boleh bersukacita kembali Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami menyerahkan Tuhan KPAR Jemaat Darah Blandong ini Tuhan. Kiranya Engkau semakin menyertai juga Tuhan dalam kemajuan program-program KPAR Jemaat Darah Blandong ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai, melindungi kami Tuhan, senantiasa dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam kuasa nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan doa ini kepada Engkau Tuhan, yang mengajarkan pada kami doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita mengucap syukur. Iya. Setia. Betul, Mbak Devi. Nah, sekarang kita akan naikkan ucapan syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Sambil kita pujikan Ku Menang, Ku Menang. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita, mari kita pujikan sebab Dia hidup. Oke Mbak Devi, demikian tadi serangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun kemanapun pergi, ya. Dan yang penting adalah stay at home dan Tuhan Yesus memberkati.